Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya terkait dengan PPDB Jatim ya dari jenjang SMA atau SMK Negeri Jawa Timur tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan mengupdate informasi ya. Jadi nanti kita akan memberikan informasi karena masih banyaknya pertanyaan ya teman-teman ya, ini terkait dengan kartu KK ya, kartu KK atau kartu keluarga dan juga surat keterangan domisili. Nah, ini tentunya teman-teman sudah ada yang paham dan juga ada yang belum. Nah, nanti kita akan mencoba memberikan informasi. Nah, kebanyakan yang ditanyakan adalah KK-nya. Jadi KK-nya itu kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua adalah apakah kartu keluarga atau KK-nya dan SKD-nya atau surat keterangan domisili ya, SKD itu diupload bersama-sama. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita akan membahasnya ya lebih lengkap, tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, sebelumnya tak lupa juga kita sampaikan terima kasih ya teman-teman ya pada tim webmaker.id. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan berbagi informasi ya bagaimana mengenai penjelasan dari kartu keluarga dan juga surat keterangan domisili. Nah, oke ya, yang pertama kita cek dulu ya teman-teman ya, ini kita ambil dari Juknis PPDB ya tahun 2021. Nah, kalau kita lihat sekilas teman-teman ya, ini kita ambil dari yang terkait dengan KK dan juga SKD ya atau surat keterangan domisili. Nah, kalau kita lihat teman-teman di Juknis ya, jadi di petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ya PPDB jenjang SMA, SMK, dan SMP Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kalau kita lihat teman-teman ini di bab 2 ya, ini di bagian Romawi 2 ya, khususnya di persyaratan PPDB. Nah, dalam persyaratan PPDB ini teman-teman ya, ini pada poin E ini ya, jadi di persyaratan PPDB di poin E ya, jadi salah satu syarat dari penerimaan peserta didik di jenjang SMA atau SMK Negeri itu adalah calon peserta didik baru ya jenjang SMA atau SMK wajib terdaftar dalam kartu keluarga. Ini ya, jadi dia harus ada namanya siswanya itu terdaftar dalam suatu keluarga, dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun teman-teman ya, ingat ya, paling singkat, jadi 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman untuk tanggal pendaftaran ya, kita cek dulu ya di jadwal. Nah, untuk tanggal pendaftaran ini ya, jadi mulai di jalur tahap 1 atau jalur afirmasi dan seterusnya, itu tanggal pendaftarannya adalah 3 Mei. Jadi teman-teman nanti bisa memperkirakan ya, kalau sebelum 1 tahun ya, yang diterbitkan paling singkat adalah 1 tahun. Nanti bisa ditarik kesimpulan kalau Mei setidaknya ini ya, jadi yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran ya. Jadi tanggal pendaftaran adalah 3 sampai dengan 4 Mei. Jadi kalau 1 tahun berarti setidaknya di April ya teman-teman ya. Jadi April 2020. Itu kalau ditarik berarti April, berarti kalau April ke April ya, jadi dari April 2020 ke April 2021 itu berarti sudah 1 tahun ya. Jadi setidaknya ya paling singkat diterbitkan di KK-nya itu adalah 1 April 2021 itu sudah 1 tahun ya. Nanti ketika di 1 April 2021 itu sudah 1 tahun. Oke, bisa dipahami ya. Jadi
kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ambil 1 tahunnya 1 April 2020. Jadi nanti ketika 1 April 2021 ini sudah 1 tahun. Jadi sudah 1 tahun lebih. Oke, kita lanjutkan di poin F teman-teman ya. Ini di poin F. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf E ya, huruf E ini ya teman-teman ya, di huruf E ya, tidak dimiliki oleh calon peserta didik ya. Jadi peserta didik ini tidak memiliki kartu keluarga ya. Jadi calon peserta didik baru karena keadaan tertentu. Nah ini teman-teman ya, keadaan tertentu. Ingat ya, ini keadaan tertentu. Jadi kalau dulu kita lihat di tahun sebelumnya memang mungkin banyak ya keterangan domisili yang ada, tapi untuk tahun ini ya, surat keterangan domisili itu boleh dibuatkan ya karena keadaan tertentu ya, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili ya. Surat keterangan domisili ini keadaan tertentu ya. Surat keterangan domisili ini yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau memiliki kakak peserta didik itu tidak memiliki kakak ya, jadi boleh diganti dengan surat keterangan domisili, tetapi dengan syarat ini ya, dengan keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu apa? Nah, keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf F ini ya, itu meliputi ini, bencana alam dan atau bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Nah, jadi teman-teman ketika mau membuat surat keterangan domisili itu harus memiliki keadaan tertentu. Tentunya apa ya? Mungkin kena bencana alam ya, sehingga teman-teman itu harus mengungsi. Nah, itu berarti bisa dibuatkan surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini dibuat oleh siapa? Ya, ini diterbitkan oleh lurah atau kepala desa setempat. Ya. Yang kedua adalah bencana sosial ya, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. Nah, ini ketika ada bencana sosial ya teman-teman bisa nanti dibuatkan surat keterangan domisili. Misalkan dia berada di katakanlah Surabaya, ternyata di situ ada konflik ya, misalkan ada kerusuhan ya, sehingga dia karena ada bencana ya, bencana sosial, misalkan dia berpindah ya, misalkan berpindah ke Pacitan atau Trenggalek, lah maka dia bisa dibuatkan surat keterangan domisili. Nah, dengan alasan bencana alam. Misalkan yang dari NTT, misalkan NTT kan sekarang sedang berduka ya teman-teman ya, mungkin karena terjadi bencana alam. Nah, ketika orangnya itu mengungsi ya, mengungsi misalkan pindah ya, misalkan pindah ke Jawa misalkan. Nah, dia bisa dibuatkan surat keterangan domisili ya. Karena apa? Surat keterangan domisili itu dengan alasan karena kena bencana alam atau bencana sosial. Seperti itu ya teman-teman ya, mungkin bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi nanti tidak teman-teman yang pindah atau apa misalkan buat surat keterangan domisili ya, itu harus dilihat dulu ya. Alasannya apa kok membuat surat keterangan domisili. Seperti itu. Terus ini ada catatan ya. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan ada 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, dan wabah penyakit. Wabah coronavirus disease dikategorikan virus COVID-19 ya, dikategorikan masuk dalam bencana non-alam. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi misalkan nanti teman-teman ingin membuat surat keterangan domisili, itu harus dilihat dulu ya keadaannya karena apa kok membuat surat keterangan domisili. Ya harus dengan keadaan tertentu, yaitu poin 1 dan 2, bencana alam dan bencana sosial. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya teman-teman, nah ini yang sering ditanyakan teman-teman ketika kakaknya itu kurang dari 1 tahun ya. Nah, di sini sudah dijelaskan di poin H ya, untuk kartu keluarga baru ya. Oh, sorry, ini harus jadi 1 ya. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal. Ingat ya. Jadi kakak yang terbit yang terbit kurang dari 1 tahun. Ya, artinya 1 tahun ini kan seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Pendaftarannya kan 3 Mei ya. Misalkan dia diterbitkan misalkan Desember 2020 misalkan. Atau mungkin malah dia terbit di 2021, itu kan kakaknya, berarti untuk kakak baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun. Nah, 1 tahun itu karena sesuatu hal itu harus dilampiri surat keterangan ini ya. Surat keterangan dari mana teman-teman? Dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di kabupaten kota setempat dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Ini ya.
Jadi bagi teman-teman yang kakaknya itu kurang dari 1 tahun, itu harus dilampiri dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten kota setempat dengan disertai penjelasan. Nah, ini harus diberi sertai dengan penjelasan alasan perubahan kartu keluarga yang mungkin ada perubahan ya di kartu keluarganya sehingga diterbitkan yang baru. Ya, jadi sesuatu hal itu apa ya? Sesuatu hal itu meliputi ini. Ini ya teman-teman ya. Kartu keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain. Ya, misalkan kakaknya menikah, akhirnya kakaknya harus pecah. Nah, kakaknya pecah, itu berarti kan kakaknya kan baru. Ya, karena ada pengurangan ya. Jadi ada pengurangan atau penambahan anggota keluarga lain. Ini ya. Nah, ini di dalam surat keterangan dari Dukcapil itu nanti memberikan penjelasan ini ya, dengan penjelasan bahwa ya ini penjelasannya ini. Calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Jadi artinya siswa ya, calon siswa itu sudah ada di dalam KK. Ya, tetapi karena mungkin kakaknya menikah, akhirnya kakaknya pecah. Ya, setelah kakaknya pecah, calon siswa itu kan berada di kakaknya itu. Dia tetap berada di dalam KK itu. Cuma kakaknya dia diterbitkan kakaknya baru. Tanggal penerbitannya itu baru. Nah, itu teman-teman harus meminta surat keterangan dari Dukcapil ya. Nah, di dalam surat keterangan itu nanti memberikan penjelasan ini ya, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Terus berikutnya kartu keluarga baru karena pindah rumah. Nah, ini misalkan dari Surabaya terus dia pindah ke Trenggalek misalkan. Nah, berarti kan dia kartu keluarga baru karena pindah rumah, sehingga dia diterbitkan kakaknya baru di tempat yang baru ya. Nah, maka diberikan penjelasan ya, dengan penjelasan ini ya, bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Jadi yang mengeluarkan surat ini adalah dari Dinas Pendidikan dari Dukcapil ya, ini dari surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten atau kota setempat. Ya, jadi kita akan membaca dari juknisnya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung terkait dengan KK dan juga surat keterangan domisili ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti apakah teman-teman itu harus menggunakan KK atau teman-teman harus menggunakan SKD atau surat keterangan domisili ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Terus yang terakhir teman-teman, ini bagi calon peserta didik baru dari pondok pesantren atau panti ya, atau panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. Ini bagi teman-teman yang berada di pondok pesantren ya, nanti bisa minta surat keterangan dari lembaganya. Ya, misalkan di pantai mana dia harus mengeluarkan surat keterangan bahwa calon siswa itu berada di pesantren atau panti asuhan itu. Seperti itu teman-teman ya. Terus nanti terkait yang diupload teman-teman ya, kalau teman-teman menggunakan KK, jadi teman-teman menggunakan KK, berarti yang diupload ya kakaknya. Nah, tetapi ketika teman-teman menggunakan surat keterangan domisili, ya, kalau teman-teman menggunakan surat keterangan domisili ya, berarti teman-teman nanti yang diupload ya surat keterangan domisilinya. Terus nanti data yang diinputkan yang mana Pak? Ya, yang dimasukkan ya sesuai dengan data yang digunakan. Kalau misalkan menggunakan KK, berarti ya sesuai KK-nya. Kalau menggunakan surat keterangan domisili ya berarti data yang diinputkan adalah sesuai dengan surat keterangan domisili. Seperti itu. Terus misalkan kakaknya kan karena kurang 1 tahun ya, jadi kakaknya itu kurang 1 tahun ya, dikarenakan 2 poin ini. Nah, yang diupload yang mana? Berarti yang diupload itu adalah yang surat keterangannya itu, surat keterangan dari Dukcapil. Nah, itu akan lebih bagus teman-teman ya. Jadi surat keterangan dari Dukcapil itu nanti dijadikan satu ya, karena filenya kan yang diupload kan adalah JPG ya, atau PNG atau file foto. Nah, itu teman-teman bisa dijadikan satu ya, jadi digabung dalam satu gambar, sehingga dalam satu gambar itu nanti ada surat keterangan dari Capil dan juga yang bawahnya ada KK. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti misalkan teman-teman kakaknya kurang dari 1 tahun, ya itu tidak perlu menggunakan surat keterangan domisili. Ya, karena apa? Ya, karena kakaknya kurang dari 1 tahun itu harus menggunakan ini surat keterangan dari Dukcapil. Nanti yang diupload itu adalah yang di atas adalah surat keterangan dari Dukcapil, dan nanti yang bawahnya itu adalah kakaknya, sehingga nanti ada penjelasan oh kakaknya kurang dari 1 tahun dikarenakan ada mungkin keluarga baru atau mungkin karena pindah rumah ya.
Jadi seperti itu. Misalkan yang akan pindah rumah ini jangan pakai keterangan domisili ya, tapi pindah rumah tetap menggunakan surat keterangan dari Dukcapilnya. Nanti alamat yang digunakan yang mana ya? Alamat yang digunakan ya sesuai dengan kartu KK-nya. Ya misalkan pindah baru ya, misalkan dari Surabaya ke Pacitan, berarti yang digunakan adalah sesuai alamat yang ada di KK-nya. Bisa dipahami teman-teman ya. Nanti kalau kurang jelas ya, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar ya. Ini kita lihat dari Juknis PPDB ya, tahun pelajaran 2021-2022. Nanti kalau mungkin ada teman-teman yang kurang pas ya, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Mungkin nanti ada informasi terbaru, atau mungkin ada apa ya, biasanya di setiap daerah itu kan juga berbeda-beda ya, mungkin dari penanganan dari Dukcapilnya. Nanti mungkin ada informasi-informasi terbaru dari Dukcapil atau mungkin dari dinas setempat, nanti teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.